Nah, ketika kita melihat kasus-kasus, melihat fenomena apapun yang terjadi, seharusnya kita bisa lebih mengembangkan diri kita, bisa lebih memperbaiki diri kita. Kalau dalam Islam disebutnya islah, memperbaiki diri. Nah, awalnya adalah tentu saja dari mindset kita. Kenapa kita harus memperbaiki diri? Ketika seorang memperbaiki diri, mengembangkan diri, maka dia akan lebih maju, lebih berkembang. Kalau tidak, bagaimana? Ya, menjadi pesakitan atau kalau kasarannya bisa menjadi pecundang ya. Kang Cep Channel, pada kesempatan kali ini mari kita akan bahas berkaitan dengan pengembangan diri kembali. Kalau kita melihat berita-berita sekarang itu ada berita luar negeri, ada berita dalam negeri, ada positif, ada negatif. Yang luar negeri sedang peperangan begitu. Yang di dalam negeri juga berperang, apakah di keluarga, ekonomi dan lain-lain. Nah, lantas bagaimana sikap kita menyikapi kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi saat ini? Apakah di luar negeri, apakah di dalam negeri ya. Bahkan baru-baru ini ada kembali viral perselingkuhan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ketika kita melihat kasus-kasus, melihat fenomena apapun yang terjadi, seharusnya kita bisa lebih mengembangkan diri kita, bisa lebih memperbaiki diri kita. Kalau dalam Islam disebutnya islah, memperbaiki diri. Nah, maka pada kesempatan kali ini mari kita mengilmui tentang islah, memperbaiki diri. Lantas dari mana awalnya kita bisa memperbaiki diri kita? Ya. Nah, awalnya adalah tentu saja dari mindset kita. Kenapa kita harus memperbaiki diri? Ketika seorang memperbaiki diri, mengembangkan diri, maka dia akan lebih maju, lebih berkembang. Kalau tidak, bagaimana? Ya, menjadi pesakitan atau kalau kasarannya bisa menjadi pecundang ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, islah ini pertama perlu kita terapkan pada diri kita, memperbaiki diri kita. Lantas, apa yang perlu kita kuatkan dan perlu kita perbaiki? Yang perlu kita kuatkan, yang perlu kita perbaiki adalah mental kita, ya. Sesuatu yang ada dalam diri kita. Ketika seseorang marah, berarti sesuatu yang ada dalam dirinya itu tidak dikendalikan. Karena setiap orang itu pasti akan memiliki dorongan, ada yang ke arah positif, ada yang ke arah negatif. Tergantung dia memilih mau ke arah positif, mau ke arah negatif. Contoh, ketika ada pemicu dari luar yang mendorong untuk marah, maka ada dua pilihan. Yang pertama sabar, ya, menahan diri. Yang kedua meluapkan emosi. Nah, itu adalah eh, 100% ada dalam kendali kita, gitu. Nah, kalau kembali kepada pedoman hidup bagi orang muslim itu, setiap apapun aktivitas yang dilakukan maka menjadikan dia lebih baik lagi, menjadikan dia lebih ke arah memperbaiki diri. Apalagi yang sudah punya keluarga. Selain dia, kenapa memperbaiki diri? Karena ketika seorang memperbaiki diri, keluarganya juga akan eh, bisa diperbaiki. Ya, kita tidak akan mungkin bisa mengubah sesuatu kalau kitanya saja tidak mengubah diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik begitu. Di dalam Al-Qur'an ada salah satu surat yang dimana surat ini berkaitan dengan waktu. Surat Al-Asr, wal asr, demi waktu asar atau demi waktu. Innal insana lafi khusrin.
Sungguhnya semua manusia itu merugi ya. Mau dia punya jabatan tinggi, hartanya banyak, ilmunya sangat luar biasa ya. Tapi dia rugi. Ilal ladzina amanu, kecuali satu orang yang beriman, orang yang memiliki mental yang baik, orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa sukses karena dalam dirinya ada keyakinan, "Oh, saya sukses." Seorang yang tidak sukses karena biasanya dia pesimis. Namun kembali lagi berkaitan dengan makna sukses ini, orang akan berbeda pendapat, berbeda penyikapan begitu. Tergantung seorangnya ya, referensi-referensi yang dia baca, yang dia pahami, yang dia kuasai. Satu itu, memperbaiki diri itu adalah ketika seorang itu selalu menguatkan keimanan ya. Seorang rugi kecuali tadi illalladzina amanu ya. Orang yang beriman pun ya berpotensi rugi kalau dia tidak beramal. Makanya ditutup illalladzina amanu amilus solihati ya. Orang yang beramal. Jadi iman saja tidak cukup kalau tidak dibuktikan dengan amalan ya. Wa amilus solihat. Wa tawasau bil haq, dan saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Kalau dalam Islam disebutnya dakwah, mengajak kepada kebaikan. Jadi kebaikan itu seyogyanya ramai-ramai, begitu ya. Makanya dalam Islam itu ada yang sebut salat berjamaah dan pahalanya berbeda dengan salat sendiri. Salat berjamaah itu 27 derajat. Ya, apalagi di masjid. Sedangkan salat berjamaah di rumah ya 25 derajat. Sedangkan salat sendiri 1 derajat. Nah, Anda ya sahabat-sahabat milih mana? Mau yang 27 derajat atau yang 1 derajat? Tapi semuanya baik. Yang tidak baik itu bagi orang muslim tentunya adalah meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imadudin. Begitu ya. Lantas berikutnya, agar seorang tidak merugi, tadi sudah ada 3. Beriman, beramal solih, saling nasihat menasehati dalam kebenaran, kebaikan, dakwah ya. Dan yang berikutnya, yang terakhir, yang keempat, watawasau bis sabr ya, saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Sahabat-sahabat, kita tahu bahwa kesuksesan itu perlu sekali kesabaran. Seorang itu menjadi pejabat perlu sabar, menjadi hartawan dermawan perlu sabar, menjadi orang tua perlu sabar. Maka mari kita tingkatkan agar kita bisa memperbaiki diri, tingkatkan kesabaran kita. Sabar itu bentuknya ada beberapa, ya ada level-level. Ada sabar ketika menghadapi musibah, sakit, kehilangan orang yang dicintai, begitu ya, kehilangan harta. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Seorang itu bisa memperbaiki diri kalau dia berusaha tidak bermaksiat, tidak berbuat dosa, tidak berbuat zolim. Bahkan orang yang zolim, sesungguhnya dia menjauhkan dari rezeki ya. Bahkan Allah juga tidak akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Makanya jangan zalim ya. Berikutnya sabar dalam taat. Nah, orang yang memperbaiki diri berusaha istiqomah dalam ketaatan. Nah, itulah 4 hal berkaitan dengan kita memperbaiki, kita berislah. Apapun keadaannya, apapun ujian-ujian yang menimpa kita dalam kehidupan, kalaulah 4 kunci ini dipegang, kita akan terus berkembang, kita akan terus memperbaiki diri. Iman, amal, dakwah, dan terakhir adalah sabar. Ya. Iman, amal, dakwah, sabar.
Itulah kunci-kunci agar kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan keluarga kita, memperbaiki karir kita dalam ekonomi, karir kita di masyarakat. Insya Allah, kalaulah kita terus-menerus berusaha meningkatkan iman, terus berusaha beramal dengan amal yang terbaik, berdakwah, mengajak, ya, berjamaah dan bersabar, insya Allah kita akan menjadi sukses bukan hanya di dunia juga di akhirat. Semoga video singkat ini bermanfaat. Agar video ini lebih memberikan manfaat dan lebih banyak manfaatnya, silahkan bisa like, komen, subscribe, dan share. Saya Kang Cep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.